Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 2892150 Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang UAS Emotional Intelligence dengan Bapak Sugeng Prayetno selaku dosen pengampu. Pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal yang penting. Salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes. Kemampuan kognitif secara tes EQ dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional atau yang disebut juga dengan EQ atau Emotional Intelligence. Adanya emosi merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral, dan motivasi. Akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya adalah jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Selain emosi positif, juga terdapat emosi negatif. Adanya penelitian yang mengatakan bahwa emosi negatif lebih mudah menyebar daripada emosi positif, karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang lain. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai secara efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Adanya emosi merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral, dan motivasi. Akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya adalah jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Kecerdasan emosional seorang pemimpin. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Menurut Psikologi Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi antara seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Karakteristik kecerdasan emosional. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. 1. Self-awareness. Emotional awareness, penilaian pribadi
dan percaya diri. 2. Self-management, emotional self-control, kemampuan beradaptasi, orientasi pada prestasi, dan optimis. 3. Social awareness, empati, organizational awareness, dan orientasi melayani. 4. Social management, manajemen konflik, inspirational leadership, developing others, dan influence. Kecerdasan emosional seseorang dapat dilihat ketika orang tersebut pandai memahami emosi mereka sendiri atau self-awareness, pandai mengelola emosi, self-management, berempati terhadap dorongan emosi orang lain, social awareness, dan pandai menangani emosi orang lain, social management. Pemimpin membutuhkan 4 karakteristik tersebut untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional. Ketika seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh siapapun. Kecerdasan emosional membentuk kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang berelasi baik dengan kecerdasan emosional adalah tipe kepemimpinan yang transformatif, melayani. Tipe kepemimpinan tersebut merupakan tipe kepemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional seorang pemimpin secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pemimpin dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berhasil mengelola tantangan yang kompleks melalui membangun kepercayaan diri dan keberanian, memahami kebutuhan orang lain, berkomunikasi secara terbuka dan langsung, menunjukkan kepedulian yang tulus untuk orang lain, dan berkolaborasi. Maka dari itu, kemampuan beradaptasi dengan tantangan akan menjadi pembelajaran yang berkelanjutan, yang baik untuk seorang pemimpin. Dia akan mengejar target dan nilai bersama anggota-anggotanya dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan hal tersebut, karakteristik kecerdasan emosional seorang pemimpin akan terbentuk. 5 skill yang wajib dimiliki sebagai calon pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki soft skill yang akan mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memimpin sebuah tim. Lalu apa saja soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? 1. Skill komunikasi. Skill pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill komunikasi. Soft skill ini merupakan soft skill yang wajib dimiliki karena sebagai pemimpin kamu akan berbicara dengan banyak orang. Bukan hanya berbicara, berkomunikasi, dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. 2. Skill mengambil keputusan. Soft skill lain yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill mengambil keputusan. 3. Skill manajemen. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. 4. Skill problem solving. Masalah dalam tim adalah salah satu hal yang sangat umum, dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan masalah dan penyelesaiannya. Memahami pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja agar mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan.
Sedangkan terdapat pula beberapa teori kepemimpinan yang dikemukakan dan menjadi dasar dari definisi kepemimpinan yang dikemukakan para ahli. Salah satunya adalah The Great Man Theory yang beranggapan bahwa sifat-sifat kepemimpinan merupakan bawaan seseorang dari lahir. Teori lain seperti Trait Theory mengatakan bahwa seseorang dapat dilatih dengan kepribadian tertentu hingga memiliki kualitas seseorang pemimpin seperti pengetahuan, inteligensi, kreativitas, hingga kualitas mental seperti sikap, disiplin, dan tanggung jawab, dan sebagai berikut. Mengapa diperlukan kepemimpinan yang baik di dalam perusahaan? Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik akan menjadi panutan bagi bawahannya, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan potensi dalam diri mereka. Otomatis, individu maupun kelompok yang dibawahi semakin menjadi kuat bagi perusahaan. Seperti apa leadership yang ideal? Jika kita berbicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin tidak akan ada habisnya, atau malah kita tidak akan pernah bisa menentukannya. Sesuatu yang dianggap ideal biasanya bersifat relatif, tergantung dari kacamata mana kita melihat dan dari sisi mana kita berdiri. Namun, bisa dikatakan ide mengenai kepemimpinan yang ideal memiliki nilai standar sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.